Oke, terima kasih Jose. Nah, Romo, para peserta di webinar kali ini dengan antusiasme yang pastinya sangat tinggi nih, pasti udah nggak sabar lagi buat dengerin pemaparan dari Romo Christine. Jadi biar nggak buang-buang waktu lagi, mending langsung aja kita dengerin presentasi dan penjelasan dari Romo Christie ya. Untuk Romo Christie, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Jonathan Benhart, Sama-sama Romo. MC kita pada malam hari ini. Suara Romo terdengar nggak ya? Atau Terdengar Romo, jelas. putus-putus? Jelas. Oh ya, oke. Baik. Romo izin share screen ya. Silakan Romo. Belum bisa ini. Sebentar Romo. Oh ya. Oke, teman-teman semuanya, ini ada 36 ya yang bergabung pada hari Jumat malam ini. Ada yang dari Keuskupan Purwokerto juga nih. Romo tahu ini ada Korin dari Keuskupan Purwokerto. Ada juga Greselin, ada siapa lagi saya nggak tahu. Yang lain dari keuskupan di Indonesia nih. Ini semuanya kuliah di Prasetya Mulia atau ada yang tidak juga ya kayaknya ya. Jadi banyak yang bergabung juga dari KMK universitas lain. Oke, Romo mau berbagi materi pada kesempatan malam hari ini. Romo beri judul ini, Tobat Selagi Sempat ya. Romo ingat ada penyanyi itu dulu, apa judulnya lupa, tapi grup bandnya namanya Wali. Kayaknya dia nyanyi, ingat mati, ingat hidup, ingat apa itu yang akhirat-akhirat itulah. Jadi kita kan nggak tahu kapan kita akan mati gitu. Jadi kalau teman-teman mau bertobat, silahkan bertobat selagi sempat ya. Kita mau bertobat selagi sempat. Jadi tidak perlu takut untuk bertobat. Yang pertama. Nah, Romo juga memberi subjudul untuk materi Romo pada malam hari ini, The Grace of Lent. Artinya rahmat dari masa Prapaskah. Kita tidak perlu takut melihat Prapaskah dengan semangat tobat yang mau ditawarkan. Jadi ini adalah rahmat. Kita boleh menjalani masa Prapaskah ini adalah rahmat. Jadi bukan pertama-tama kita mau melihat dosa, tetapi kita mau melihat pertama-tama adalah belas kasih Allah. Ini adalah the grace of Lent, rahmat Prapaskah. Tadi sudah dikenalkan sedikit, betul, saya Romo Frans Christiadi Prasetya, saya Imam Diosesan untuk Keuskupan Purwokerto. Tidak usah ngomong jabatan ya, saya memang punya passion pada formasi orang muda. Jadi formasi itu kayak sekolah gitu ya, jadi pengembangan. Jadi Romo memang punya kecintaan untuk mendampingi orang muda, terutama dalam perkembangan mereka, entah dalam pertumbuhan iman maupun juga dalam pertumbuhan sisi-sisi yang lain. Passion pada formasi orang muda. Romo juga pecinta kopi nih, untuk menemani malam-malam deadline saya gitu. Jadi mohon maaf kepada panitia yang kemarin beberapa kali, Romo PPT-nya sudah jadi belum gitu ya. Romo biasa SKS sistem kebut semalam gitu. Maka kopi itu menjadi teman saya untuk menemani malam-malam menyelesaikan deadline gitu. Tetapi ini pantang, jadi Romo nggak ngopi selama 40 hari. Romo tidak ngopi selama 40 hari karena saya tahu bahwa kopi ini adalah sesuatu yang sungguh saya cintai. Ini disebut penyangkalan diri ya. Nanti Romo akan juga men-sharingkan soal sangkal diri. Lalu Romo suka membaca, apa saja saya baca termasuk hati kalian. Waduh, hati-hati ya. Membaca apa saja, termasuk hatimu, hati kita, ya, hatiku sendiri. Itu fotonya seperti itu.
Terima kasih perkenalan saya. Nah, yang mau kita bicarakan pada malam hari ini ada soal Prapaskah itu apa, lalu makna terdalam Prapaskah, lalu doa, pantang puasa, mati raga, amal kasih, dan sakramen tobat. Kita mau melihat rahmat Prapaskah yang boleh kita jalani selama 40 hari ini. Yang pertama, Prapaskah itu apa? Pasti teman-teman beberapa sudah tahu, tetapi mungkin beberapa hanya mengandaikan saja. Artinya ya sudahlah, sebelum Paskah itu ada Prapaskah. Sebelum Natal bukan Pranatal ya. Sebelum Natal ada yang kita sebut dengan Advent. Tetapi sebelum Paskah itu Prapaskah. Prapaskah, pra itu sebelum memang, maka sebelum Paskah. Tetapi yang lebih penting dari masa Prapaskah itu adalah masa 40 hari sebelum Hari Raya Paskah. Masa 40 hari ini adalah masa persiapan. Jadi selama 40 hari ini kita mau mengenangkan atau mempersiapkan pembaptisan dan membina tobat. Kalau teman-teman ingat, malam Paskah itu ada pemberkatan air baptis. Lalu ada pembaharuan janji baptis. Lalu juga pada malam Paskah biasanya ada baptisan-baptisan ya, ada penerimaan sakramen baptis. Maka kita lalu tahu bahwa 40 hari ini mau mengenangkan baptisan kita atau mempersiapkan pembaptisan bagi mereka yang akan dibaptis dan membina tobat kita. Nah, ini tobat selagi sempat. Nah, 40 hari ini menjadi kesempatan untuk tobat selagi sempat. Lalu kenapa 40? Nah, ini mengapa 40 hari? Secara biblis, 40 hari adalah masa persiapan, pendisiplinan diri, dan penyembahan. Romo menyebut secara biblis karena angka 40 ini ditemukan di dalam kitab suci kita. Kita bisa melihat misalnya Yesus melewatkan 40 hari di padang gurun untuk berdoa dan berpuasa. Ada di Matius bab 4 ayat 2. Jadi sebelum Yesus berkarya, dia berpuasa dulu, menyiapkan dirinya sebelum ia berkarya. Lalu kita juga tahu di dalam kitab Kejadian dan kitab-kitab Perjanjian Lama, masa perjalanan umat Israel menuju ke tanah terjanji itu 40 tahun. Lalu 40 hari masa pertobatan di Nive, di kitab Yunus bab 3 ayat 4. Kita juga tahu 40 hari saat di mana Yesus itu, saat di mana Allah menurunkan hujan yang menjadikan banjir itu ya, yang begitu besar, air bah yang begitu besar, tetapi Nuh dan orang-orang yang ia bawa dan juga hewan-hewan yang ia bawa selamat. Selama 40 hari masa pemurnian. Maka di dalam kitab suci 40 hari itu disebut sebagai masa persiapan, pendisiplinan diri, dan penyembahan. Romo tidak mengutip dari sumber lain, misalnya Romo kan ada film tuh 40 hari mencari cinta. Ini ada hubungannya enggak? Ya, tidak ya. Secara biblis ya, Romo menyebut 40 ini secara biblis. Lalu di tulisan yang miring ini, silakan teman-teman baca sambil memiringkan kepala. Oleh masa puasa selama 40 hari setiap tahun, gereja mempersatukan diri dengan misteri Yesus di padang gurun. Jelas ya. Selama 40 hari, kita menjalani masa Prapaskah, pantang dan puasa, kita menyatukan diri dengan pengalaman Yesus yang juga berpuasa di padang gurun. Nah, jadi teman-teman paham ya 40 hari. Lalu ada catatan kecil, hari Minggu selama Prapaskah tidak dihitung. Kalau teman-teman menghitung ada 6 minggu, berarti ada 46 hari. Maka 6 hari Minggu itu tidak dihitung. Jadi kita ketemu hanya 40 hari. 40 hari dihitung dari Rabu, Kamis, Rabu Abu ya. Rabu Abu, Kamis, Jumat, Sabtu, lalu kemudian Senin, Minggu Prapaskah yang pertama, dan seterusnya, sampai memasuki Pekan Suci. Jadi Pekan Suci itu masih Prapaskah. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu.
Kamisnya ada Kamis Putih, Jumatnya ada Jumat Agung. Itu masuk dalam masa Prapaskah. Silakan nanti teman-teman bisa hitung, teman-teman akan menemukan 40 hari yang ditarik dari Minggu Paskah, hari kebangkitan. Maka ketemunya Rabu. Nah, Rabu 40 hari itu adalah Rabu Abu. Nah, ini hitungan 40 harinya. Nah, semoga teman-teman sampai di sini paham. Kalau nanti ada pertanyaan, silahkan nanti langsung ditanyakan. Apa yang dilakukan di dalam masa Prapaskah? Ya, apa yang kita lakukan pada masa Prapaskah? Semuanya adalah aksi, perbuatan. Jadi masa Prapaskah ini tidak cukup hanya dengan tahu, hanya berhenti di otak, di pengetahuan. Ya, saya tahu kita memasuki masa Prapaskah, menyambut kebangkitan. Tidak berhenti hanya pada pengetahuan, tetapi sampai kepada tindakan. Nah, ini penting. Act, ini saya tulis ini, tindakan. Maka kalau kita menyebut tobat sebagai masa yang sebagai tindakan yang kita lakukan di dalam masa Prapaskah ini, tobat itu sendiri adalah tindakan orang berdosa untuk berbalik kepada Allah. Jadi misalnya gini ya, kalau Allah mengasihi, dia menjumpai kita. Nah, kita yang dikasih ini bisa menanggapi. Atau kita membiarkan Tuhan bertepuk sebelah tangan karena kita berbalik dengan memilih untuk menjauh dari Tuhan. Nah, ketika kita berbalik menjauh dari Tuhan, inilah yang kita sebut dengan dosa. Tetapi orang yang bertobat, ketika ia sudah berbalik dari Tuhan, dia kemudian kembali kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan. Maka terjadilah apa yang disebut dengan pertobatan. Jadi pertobatan itu adalah tindakan supaya kita itu tidak kemudian membiarkan Allah yang mencintai kita itu bertepuk sebelah tangan. Dia sudah berjuang untuk mencintai kita, mengasihi kita, lalu kita itu menanggapinya. Kalau kita tidak menanggapi, itu artinya kita berdosa. Tetapi ketika kita mau menanggapi kembali, kita berbalik kepada Allah, nah inilah yang disebut dengan bertobat. Teman-teman pasti tahu kisah tentang anak yang hilang, ya. Ini kisah yang sangat populer sekali, kan? Kisah anak yang hilang. Jadi kisah anak yang hilang itu anak yang hilang pergi meninggalkan rumah. Ini seperti yang tadi Romo katakan, berbalik dari Bapa, berbalik dari Allah. Lalu kemudian di dalam pengalaman dosa-dosanya ia kemudian menyadari bahwa kasih Allah itu begitu besar kepada dia. Maka dia kemudian memutuskan untuk bertobat, berbalik kepada Allah. Ketika ia dalam perjalanan berbalik kepada Allah ini, Bapa yang baik hati melihat. Dan ketika melihat, ia berlari-lari untuk menyambutnya. Dan terjadilah sukacita pertobatan. Allah itu mengampuni, dan kita manusia berbalik kepadanya. Maka jelas pertobatan itu menimbulkan sukacita dan kegembiraan. Maka yang diperlukan di dalam pertobatan ini adalah tindakan. Tindakannya ada 3 selama masa Prapaskah ini yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah berdoa. Mesti teman-teman sudah tahu berdoa itu apa. Tadi doa pembukanya juga sangat bagus. Singkat, padat, jelas. Memohon berkat untuk saya supaya saya dapat menyampaikan materi ini. Terima kasih. Itu jelas sekali. Teman-teman tahu bahwa doa itu ngobrol-ngobrol dengan Tuhan. Berkaitan dengan pengangkatan hati kita kepada Tuhan atas dasar kasih kita kepadanya untuk mengucap syukur ataupun untuk memohon rahmat dan pertolongannya. Jadi kita bisa bersyukur kepada Allah di dalam doa, tetapi kita juga bisa memohon rahmat dan pertolongan dari Allah. Berdoa. Sudah berdoa hari ini? Atau teman-teman belum berdoa hari ini atau baru berdoa 1 kali tadi untuk membuka acara ini. Nah, berdoa itu menjadi semangat tindakan yang harus kita buat pada masa Prapaskah ini. Lalu yang kedua adalah berpuasa, berpantang, mati raga. Jadi yang disebut dengan mati raga itu adalah menahan diri.
tidak melakukan hal-hal yang saya gemari atau menyantap makanan yang saya sukai. Maka disebut mati raga atau berpantang atau berpuasa. Atau bisa disebut juga kalau tadi di dalam subjudul itu dikatakan menyangkal diri. Kok sulit ya menyangkal diri? Jelas sulit. Jelas sulit. Kenapa? Karena kita menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang saya gemari. Atau tidak menyantap makanan yang saya sukai. Wah, sulit sekali. Kalau kita sudah menggemari sesuatu, menyukai sesuatu, tentu kalau kita mau kemudian tidak melakukan, itu rasanya sulit sekali. Romo sangat suka kopi, sangat suka kopi. Sehari itu paling tidak ada 2 gelas atau kadang 3 gelas. Kalau Romo mengejar deadline seperti yang tadi saya katakan ya. Pagi, sore, kadang malam masih saya tambah 1 gelas lagi. Romo tahu itu sangat saya sukai, sangat saya sukai. Maka penyangkalan diri saya adalah ketika saya memilih untuk tidak melakukan apa yang saya sukai. Nah, maka betul menyangkal diri itu tidak mudah. Menyangkal diri itu sulit. Butuh niat yang kuat, butuh kehendak yang kuat. Dan itulah yang sebenarnya bagian dari tobat. Karena seringkali dosa itu adalah sesuatu yang menyenangkan kita. Ya, dosa itu adalah sesuatu yang tindakan yang menyenangkan kita. Menyenangkan ya. Romo tidak bilang kegembiraan atau kebahagiaan, tetapi hanya soal senang dan tidak senang. Misalnya, sangat senang untuk membicarakan kejelekan orang lain. Jadi kalau ketemu dengan temannya, kalau virtual kayak gini ya, tetap saja bisa gibah gitu ya, membicarakan kejelekan orang. Sesuatu yang kita senangi, ya kan? Kalau kita membicarakan kejelekan orang lain, itu sesuatu yang kita senangi. Karena kita lalu merasa, saya lebih tinggi dong dari dia, dari orang yang saya bicarakan kejelekannya. Nah, menyangkal diri itu adalah ketika saya tidak mau membicarakan kejelekannya, meskipun saya senang. Maka kalau kita mengatakan kita menyangkal diri, itu artinya kita berbalik kepada Allah. Ini sikap tobat. Karena kita meninggalkan sesuatu yang kita senangi, dan itulah dosa itu, supaya kita berbalik kepada Allah. Saya tidak mau membicarakan kejelekannya. Itu dia. Lalu yang ketiga, itu adalah amal kasih. Jadi kalau mau dibuat kata kerja semua, berdoa, berpuasa, dan beramal kasih. Ya, beramal kasih. Artinya apa? Inilah yang disebut dengan pengorbanan. Tadi juga disebut di dalam subjudul webinar kita pada malam hari ini, berkorban. Ya. Mengapa sulit? Karena kita tidak cukup hanya berhenti dan tidak melakukan yang kita senangi, tetapi kita bahkan memberikan apa yang kita miliki untuk orang lain. Kita memberikan diri untuk orang lain berdasar kasih. Memberi dan berbagi pada mereka yang membutuhkan. Inilah yang kemudian satu langkah setelah penyangkalan diri. Jadi setelah menyangkal diri, sekarang saya mau memberi dengan berkorban. Ini amal kasih. Jadi 3 tindakan tobat dalam masa prapaskah itu adalah semakin banyak berdoa, berpuasa dan berpantang atau bermati raga. Di situ membutuhkan sikap penyangkalan diri. Dan yang ketiga adalah beramal kasih yang membutuhkan semangat untuk rela berkorban. Itu 3 hal. 3 tindakan ya, 3 tindakan. Oke, baik. Maka sampai di sini Romo mau menyimpulkan sedikit apa yang disebut dengan rahmat prapaskah. Sekali lagi Romo tidak mau mengawali dengan dosa. Kita mau melihat bahwa rahmat prapaskah itu adalah saat di mana kita merasakan belas kasih Allah. Maka poinnya atau fokusnya adalah belas kasih Allah, bukan dosa.
belas kasih Allah ini menjadi berkat untukku. Karena dia tetap menunggu aku meskipun aku berbalik darinya. Dia tetap menunggu aku di teras rumah meskipun aku berbalik darinya. Dia menunggu aku supaya aku berbalik kepadanya. Ini berkat untuk kita. Kasih Allah ini menjadi berkat untukku. Lalu yang kedua, pertobatan kita ini bukan sekedar aduh aku menyesal, aku berdosa. Lalu kemudian justru membuat kita merasa kecewa pada diri kita sendiri, depresi, patah hati pada diri kita sendiri, lalu justru membuat kita tidak beranjak. Bukan. Fokus kita tidak dosa. Tetapi kasih Allah menjadi berkat untukku dan menjadi berkat untuk orang lain karena aku bertobat. Maka bertobat itu tindakannya adalah berdoa, berpuasa atau pantang atau mati raga, dan beramal kasih. Tidak ada tindakan tobat yang kata-katanya adalah menyesali diri atas segala dosa-dosa. Lalu kemudian mematahkan hati atau kecewa pada diri sendiri. Tidak ada. Tetapi semangat pertobatan itu adalah merasakan belas kasih Allah dan tergerak untuk membagikan berkat itu kepada sesama. Maka inilah rahmat prapaskah, berkat untukku dan berkat untuk sesama. Kalau hari ini, bacaan hari ini ngomong soal hukum kasih. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Lalu yang kedua, cintailah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, dua hal ini penting untuk kita renungkan di dalam masa prapaskah kita. Kasih Allah sebagai berkat untukku dan pertobatan yang aku perjuangkan menjadi berkat untuk sesama. Baik, kira-kira itu simpul yang pertama. Sekarang kita akan memasuki bagian yang berikutnya. Setiap aksi, setiap tindakan yang tadi kita lakukan, yang tadi Romo tunjukkan kepadamu sebagai perjuangan untuk bertobat, itu membutuhkan pengorbanan. Selain itu, tentu sebelum pengorbanan adalah membutuhkan penyangkalan diri. Pertanyaannya, benarkah demikian? Ya kan? Apakah betul aksi yang kita buat selama masa prapaskah ini membutuhkan pengorbanan dan membutuhkan penyangkalan diri? Ya. Romo akan mulai dengan pertanyaan-pertanyaan saja. Ya. Kalau kamu bilang mencintai Tuhan, maukah kamu berkorban untuknya? Kalau kamu mencintai Tuhan, maukah kamu berkorban untuknya? Misalnya soal berdoa. Sudahkah aku menyediakan waktu untuk berdoa? Atau kita hanya mengatakan, ya saya sisakan waktuku untuk berdoalah. Jadi kita tidak menyediakan waktu, tetapi menyisakan waktu. Berarti Tuhan hanya kita beri sisa-sisa saja. Tetapi kita mau menyediakan waktu. Atau kita mengatakan, duh, sayang sekali waktuku jika dipakai untuk berdoa atau misa. Bahkan ini sekarang kan di Jakarta beberapa masih harus misa online. Mungkin juga ada yang masih takut untuk bisa offline. Atau juga ada yang memilih untuk tetap offline karena ribet harus daftar ini, daftar itu. Maka kemudian kita sering kok ngomong, ngapainlah saya berdoa atau misa. Lebih baik waktunya saya gunakan untuk bekerja atau bermain. Padahal kita mengatakan mencintai Tuhan. Tetapi kita tidak mau berkorban untuknya. Apakah betul kita mencintai? Kalau kita berkorban, tentu kita mau memberikan diri dengan sukacita kepada orang yang kita cintai. Lalu, kalau kamu bilang mencintai sesama, sudahkah kamu berkorban untuk mereka? Mencintai orang tua. Kamu mengatakan, ya saya mencintai orang tua saya. Punya waktu kamu untuk membahagiakan mereka. Duduk bersama dengan mereka. Bahkan mendengarkan ceritanya yang kadang membosankan. Tentu seringkali kita hanya berhenti pada kata mencintai, tetapi kita lupa bahwa kalau kita sungguh mencintai,
kita harus mau berkorban untuk mereka. Bahkan salah satunya, kalau kita mau berkorban untuk mendengarkan mereka. Ini sesuatu yang sepertinya mudah, tetapi ternyata nggak gampang gitu ya. Ternyata nggak gampang. Romo juga mengalami, Romo masih punya ibu, dan tentu seringkali ini menjadi permenungan Romo pribadi. Apakah saya mau mendengarkan ibu bercerita ini dan itu? Seringkali ceritanya diulang-ulang. Seringkali ceritanya tentang ini dan itu yang membuat ia cemas dan khawatir. Dan seringkali pula kadang, aduh, saya masih bisa mengerjakan ini dan itu. Kadang-kala ada penolakan-penolakan untuk mau mendengarkan. Saya diingatkan, justru ketika saya juga memberikan renungan ini, kalau saya mau mencintai orang tua, maka saya punya waktu untuk membahagiakan mereka, mendengarkan mereka. Orang tua itu sudah senang sekali kalau mereka bercerita dan kita mau mendengarkan. Lalu yang kedua, mencintai pacar, kalau punya. Kalau punya. Kalau tidak punya, ya mencintai sahabat gitu ya, bolehlah mencintai sahabat. Apakah kita punya cukup kuota untuk berkomunikasi dengan mereka? Jadi ya saya mau berkorban lah untuk beli paket data atau punya kuota untuk menghubungi mereka, tidak eman-eman ya, tidak sayang gitu dengan apa yang kita miliki untuk orang yang kita cintai. Apa malah kita menjadikan hubungan kita itu, hubunganmu dengan pacarmu itu hubungan yang saling menguntungkan. Artinya kalau bisa saya mendapatkan sesuatu dari dia, gitu. Bukan justru kita berkorban untuk mereka, tetapi kalau bisa saya mendapatkan sesuatu dari dia, gitu. Lah, apa betul itu mencintai? Karena mencintai justru adalah kerelaan hati kita untuk berkorban. Bahkan hanya sekedar misalnya kita punya cukup waktu untuk menyapa, mendukung, gitu ya. Atau ketika kekasihmu, pacarmu butuh waktu untuk cerita dan ingin supaya kamu mendengarkan. Atau kita selalu justru mencari-cari perhatian gitu dan lupa bahwa mereka juga butuh untuk diperhatikan. Mencintai pacar, sudah berkorban untuk mereka. Lalu juga mencintai sesama ciptaan. Tentu sesama ciptaan ini berarti tidak hanya omong soal manusia sesama, tetapi juga mencintai alam, mencintai hewan, gitu kan. Karena itu adalah ciptaan juga. Mencintai kok buang sampah sembarangan. Apakah betul kita mencintai? Kita tentu harus rela berkorban untuk itu. Kalau kita punya sampah, kita tahan dulu sampai kita menemukan tempat sampah, lalu kita taruh sampah itu di tempatnya. Itu mencintai. Di situ ada kerelaan untuk berkorban. Mencintai kok pelit, memberi dan berbagi untuk mereka yang membutuhkan. Apakah betul kita mencintai sesama? Kalau kita masih pelit untuk berbagi. Padahal kita memiliki sesuatu untuk dibagikan kepada saudari-saudara kita. Maka kalau kita mencintai, sudahkah kita berkorban? Itu pertanyaannya. Tapi kok angel, Romo? Angel, ya kok angel. Angel. Tapi kok angel? Angel itu sulit ya. Tapi kok sulit ya, Romo? Gitu. Romo mau mengingatkan bahwa kalau kita mencintai, ingatlah bahwa kita harus memiliki dan dimiliki. Dua rasa ini penting. Ada rasa memiliki dan juga ada rasa bahwa kita dimiliki. Karena kalau kita hanya berhenti pada rasa memiliki saja, maka kita hanya ingin mendapatkan saja. Terus-menerus kita berpikir tentang kita sendiri. Saya memiliki ini dan itu. Maka saya selalu ingin memiliki terus untuk diriku. Tetapi kalau kita sampai pada pengalaman saya juga dimiliki oleh orang lain, orang yang saya cintai, dan dia berjuang juga supaya saya itu bahagia, gitu kan? Karena saya dimiliki oleh mereka, saya diberi banyak hal oleh mereka, perhatian, sapaan, dukungan, dan lain sebagainya. Maka kalau saya mempunyai dua rasa itu, memiliki dan dimiliki, maka kemudian saya keluar dari diri saya sendiri untuk juga memberikan sukacita kepada orang yang saya cintai atau mencintai saya. Inilah yang
menurut saya harus kalian punyai. Kalau sungguh kalian mencintai atau mengasihi, maka dua perasaan ini harus kamu punya, baik memiliki ataupun dimiliki. Karena itu membuat kita keluar dari diri kita sendiri. Kalau kita hanya memiliki saja, maka itu hanya tentang diri kita sendiri. Tetapi kalau kita punya perasaan dimiliki, maka kita berpikir tentang orang lain. Ya. Maka ini perlu kita miliki supaya kita kemudian bisa berkorban ketika kita mencintai. Maka dasar dari semangat berkorban itu adalah cinta. Nah, ada 3 tips yang mau saya tunjukkan kepada kalian. Kalau kalian mengatakan berkorban itu sulit, berkorban itu sulit, menyangkal diri itu sulit. Ada 3 tips. Semoga ini bukan tips yang mengawang-awang gitu ya, tetapi semoga lalu menjadi semangat kita untuk mencintai, mengasihi, dan berkorban. Tips yang pertama adalah berkorban demi kebahagiaan. Ingat, demi kebahagiaan. Bukan hasil oriented. Kalau kalian sudah berpikir bahwa saya berkorban supaya saya mendapatkan sesuatu, atau saya mencapai sesuatu, maka kalau kalian tidak mencapainya, kalian akan kecewa. Saya sudah berkorban untuk ini dan itu, tetapi dia tidak menanggapi pengorbanan saya. Hasil oriented. Tetapi berkorban itu adalah demi kebahagiaan kita. Saya memberi gambar Yesus ini supaya teman-teman tahu bahwa Yesus itu tidak hasil oriented. Yesus sudah mati di salib. Apakah kita semua lalu menjadi suci dan saleh? Tidak. Kalau Yesus hanya mengatakan hasil oriented, maka dia akan kecewa. Tetapi dia memberikan kepada kita bahwa inilah kebahagiaan yang ia perjuangkan. No, bukan hasil oriented. Bukan pencapaian. Bukan buah yang kita cari. Tetapi kebahagiaan, itu yang kita cari. Nah, itu yang pertama, tips yang pertama. Tips yang kedua adalah teruslah mencintai, fokus ya. Jadi kalau kita sungguh sudah mengasihi, kita mengatakan mengasihi Tuhan dan sesama, ya kita fokus pada kasih itu, pada cinta itu, pada hal baik dari cinta itu. Bahkan ketika kita mengalami penolakan-penolakan. Jadi motivasi dasar orang mau berkorban atau menyangkal diri itu adalah cinta. Maka jangan kehilangan cinta pada kebaikan untuk hal-hal baik. Ini Romo menunjukkan gambar ini Suster An gitu ya tulisannya. Ini di suster di Myanmar, pasti teman-teman tahu. Dia berkorban untuk ini. Dia mengambil resiko besar untuk melakukan ini. Dia berlutut di hadapan polisi-polisi yang menembakkan gas air mata, bahkan juga diduga menembakkan peluru tajam kepada para demonstran yang tidak melakukan tindakan kekerasan. Jadi demonstran itu ya mereka hanya demo, tidak melakukan tindak kekerasan apapun. Tetapi tentara dan polisi itu menembak mereka. Maka Suster An itu berlutut di depan polisi dan tentara dan memohon supaya mereka tidak menembaki para demonstran. Penolakan jelas dia akan mengalami penolakan. Tetapi dia fokus pada hal baik. Dia fokus pada kebaikan. Dia fokus pada cinta yang ia berikan. Ini tips yang kedua. Tips yang ketiga itu adalah pasrah kepada Allah. Let it go, ya, let it go. Romo ingat, Romo pernah ke Katedral Bandung, mungkin ada yang dari Bandung. Di situ ada tulisan, datanglah kepadaku kalian semua yang lesu dan berbeban berat, ya kan? Lalu dalam Matius 11:28, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ada orang mengatakan, Romo, saya itu hidupnya sudah punya beban kok. Masa saya harus berkorban untuk orang lain? Hidup saya sudah terbebani kok saya harus memberi diri untuk orang lain. Nah, kalau kita terus-menerus berada dalam situasi itu, kapan kita akan mulai beranjak? Kapan kita akan mulai bertindak? Kapan kita akan mulai bertobat
kapan kita akan mulai berkorban? Kalau kita selalu mengatakan, hidup saya itu terbebani, maka let it go. Berpasrahlah kepada Allah. Let's go and let's God, gitu kan. Biar Allah yang memimpin hidup saya. Maka kita menyerahkan, datanglah kepadaku, kalian semua yang lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Berdoa, ya kan, salah satunya. Atau kita berpasrah kepada Allah. Itu 3 tips yang Romo bagikan kepada kalian. Simple yang kedua yang bisa kita renungkan bersama. Semua aksi itu berdoa, berpuasa, beramal kasih, itu menuntut pengorbanan dan penyangkalan diri. Karena ini terkait dengan apa yang kita senangi, apa yang kita sukai. Tapi kalau kita sungguh mau mengalami pertobatan, kita berbalik pada Tuhan, maka masa Prapaskah menjadi kesempatan untuk itu. Nah, ini 3 tipsnya seperti yang tadi sudah Romo sampaikan. 3 tips ini membuat kita sukacita ya, bergembira, joyful. Bukan sekedar senang dan tidak senang, suka dan tidak suka, bukan. Tetapi mengalami kebahagiaan dalam diri. Kalau teman-teman, Romo ngapusilah atau bohonglah, apa benar demikian. Gitu. Silahkan teman-teman laksanakan. Teman-teman akan menemukan sukacita dan kegembiraan itu. Kita melakukan untuk kebahagiaan, ya, bukan untuk pencapaian, bukan untuk hasil. Kalau kita tetap mencintai, kita fokus pada hal baik. Bahkan Yesus pun jatuh 3 kali, ya kan, untuk sampai kepada sengsaranya, sampai pada peristiwa salib. Lalu lepas bebas, berserah kepada Allah. Bahwa bebanku bukan yang paling berat. Kalau kita selalu merasa, aduh aku adalah orang yang paling menderita di dunia, maka kita tidak pernah mau untuk berkorban untuk orang lain. Kita selalu berpikir untuk diri kita sendiri. Oke. Lalu beberapa teman mungkin menanyakan, sebenarnya berkorban itu apa sih, Mo? Gitu. Berkorban itu adalah merelakan sesuatu yang berharga. Entah harta, tenaga, pikiran, waktu, bahkan nyawa. Para martir yang kita doakan, kita kenangkan, yang juga sekarang sudah mendoakan kita sebagai orang-orang kudus, itu mereka memberikan nyawanya untuk Tuhan dan sesama. Jadi merelakan sesuatu yang berharga dari kita untuk diberikan kepada orang lain. Maka pengorbanan itu identik dengan cinta. Mungkin malah bisa disebut pengorbanan itu adalah konsekuensi dari mencintai dengan sungguh. Dan bukan aku pusatnya, tetapi kebahagiaan orang lain itu yang menjadi pusatnya. Kebahagiaan Allah yang kita cintai itu yang menjadi pusatnya. Maka kalau kita berani mencintai, berani berkorban. Kalau Anda belum mau berkorban, ya jangan mencintai. Kalau kamu belum mau berkorban, ya jangan mencintai. Tetapi kalau kamu mau mencintai, kamu harus mau berkorban. Nah, oke. Semoga ada pertanyaan-pertanyaan ya nanti ya. Silahkan teman-teman bisa menulis pertanyaannya, nanti bisa kita diskusikan bersama. Di bagian yang berikutnya, ini bagian paling akhir saya kira, itu tentang sakramen tobat. Romo sering bercanda ya kalau dengan teman-teman itu, siapa yang sudah tidak mengaku dosa paling lama, siapa yang paling lama tidak mengaku dosa gitu. Ini seringkali menjadi candaan kita gitu. Ada yang 1 tahun, ada 2 tahun, ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, tetapi ada yang 3 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang lupa bahkan kapan terakhir kali mengaku dosa gitu. Sakramen tobat itu adalah salah satu sakramen dari 7 sakramen yang dibuat oleh gereja, yang disediakan oleh gereja untuk menjadi tanda dan sarana bagi kita merasakan kasih Allah. Sakramen itu artinya itu, tanda dan sarana untuk merasakan kasih Allah kepada kita. Maka salah satu sakramen itu adalah sakramen tobat, karena ia membuat kita merasakan kasih Allah. Yang pertama, mengapa sih harus sakramen tobat? Betul bahwa
Bapa kita baik hati. Hanya Tuhan yang mengampuni dosa kita. Betul. Maka saya ingin kalian mengubah konsep. Saya ingin kalian mengubah konsep tentang Bapa, gitu ya. Jadi mengubah konsep tentang Bapa. Gitu. Jadi saya harap kita kan seringkali berpandangan di masa kecil kita itu bahwa Bapak itu adalah orang yang galak, gitu. Orang yang menghukum kita kalau kita salah, gitu. Orang yang menghukum kita kalau kita salah. Maka kita harus mengubah konsep ini. Bapak kita adalah Bapak yang baik hati, bukan Bapak yang galak, bukan Bapak yang menghukum, bukan Bapak yang menghajar kita. Maka kalau kita punya konsep baru ini, Bapa yang baik hati ini membantu kita untuk mau datang kepada Allah untuk bertobat. Salah satu kemungkinan bahwa orang tidak mau bertobat itu adalah karena takut dihukum. Takut Allah tidak mengampuni. Nah, ini salah. Bapa kita adalah Bapa yang baik hati dan hanya Dia yang dapat mengampuni dosa. Yang kedua, datang kepada imam atau romo untuk pelayanan sakramen tobat. Mengapa sih kok harus datang kepada imam atau romo? Kita tahu bahwa Yesus itu menyerahkan kunci kepada Petrus dan kepada para rasul. Dia mengatakan, apa yang kamu ikat di dunia ini akan diikat di surga. Apa yang kamu lepaskan akan dilepaskan. Nah, para rasul itu mendapat kewenangan, mandat dari Yesus bahwa ia dapat mengampuni dosa. Memang hanya Tuhan yang mengampuni dosa, tetapi pelayanan itu diberikan kepada gereja. Selain pada para rasul, lalu juga kemudian diberikan kepada para imam dan romo sebagai pengganti para rasul. Uskup Paus itu pengganti Rasul Petrus, dan juga lalu meneruskan sampai kepada para imam dan romo untuk melayani sakramen tobat. Maka pengakuan di depan imam itu merupakan bagian hakiki dari sakramen tobat. Tidak bisa kalian hanya mengatakan, saya hanya mau mengaku dosa kepada Tuhan. Tidak. Kalau kita orang Katolik, maka salah satu sakramen yang harus kita lakukan adalah sakramen tobat. Dan itu hanya bisa dilakukan di depan imam. Maka dua unsur hakiki di dalam sakramen tobat itu adalah satu, kegiatan manusia yang bertobat. Dua, kegiatan Allah oleh pelayanan gereja. Ya. Jadi ada kegiatan manusia yang datang untuk bertobat. Dan yang kedua adalah kegiatan Allah oleh pelayanan gereja. Nah, itu dia. Itu dua unsur hakiki yang ada di dalam sakramen tobat. Nah, sekarang baru pada akhir-akhir Romo akan menjelaskan tentang dosa. Jadi setelah Romo omong soal belas kasih Allah, soal Bapa yang baik hati, soal rahmat prapaskah, soal tindakan kita menjadi berkat untuk orang lain, sekarang dosa. Baru di bagian akhir Romo akan bicara tentang dosa. Jadi seperti yang tadi Romo katakan di awal, dosa itu adalah kita menjauhkan diri dari Tuhan. Sifat dosanya sama. Semua dosa sifatnya adalah menjauhkan diri dari Tuhan. Ingat ya, sifatnya sama. Dosa itu menjauhkan diri dari Tuhan. Berbalik, memalingkan muka dari Allah. Gitu. Tetapi nilainya bisa berbeda. Sifatnya sama, nilainya berbeda. Nah, tentang nilai ini, lalu kita tahu ada dosa ringan dan dosa berat. Kalau kita omong soal nilai, baru kita tahu ada dosa ringan dan dosa berat. Apakah sifatnya sama? Sama. Sifatnya adalah kita menjauhkan diri dari Tuhan. Tetapi nilainya berbeda. Kalau dosa ringan, materinya tidak berat. Misalnya ya, ada uang 100 tergeletak. Kita ambil. Padahal kita tahu itu bukan milik kita. Bandingkan dengan orang yang korupsi berjuta-juta atau bermiliar-miliar. Kita lalu bisa membedakan mana dosa ringan dan mana dosa berat. Karena nilainya berbeda, materinya berbeda. Materi dosanya untuk dosa ringan itu tidak berat, untuk
dosa berat itu materinya berat. Lalu untuk dosa ringan, itu seringkali tidak dilakukan dengan sadar. Jadi kita tidak tahu bahwa apa yang kita lakukan itu dosa. Gitu. Misalnya soal berbohong ya. Berbohong itu materinya bisa sangat ringan. Ya, bohong-bohong kecil gitu ya. Ya itu dosa ringan. Tetapi ada juga yang berbohong gitu. Materinya berat. Seringkali bahkan kita tidak menyadari bahwa kita berbohong misalnya. Seringkali kita tidak sadar bahwa kita berbohong. Maka itu tidak dilakukan dengan sadar. Apakah dosa ringan itu dalam hubungannya dengan kasih itu bisa merusak? Tidak sampai merusak, tetapi melemahkan kasih Allah. Karena kita itu seakan-akan baru memalingkan muka dan kita seperti sudah masih bisa melihat kasih Allah, tetapi hanya sedikit gitu. Karena kita memalingkan muka darinya. Tetapi orang yang berdosa berat, itu dia materinya berat, dilakukan dengan sadar penuh dan rela. Tahu bahwa itu salah, tahu bahwa itu berdosa, tetapi ia lakukan. Maka itu merusak kasih Allah karena dia kemudian meninggalkan Allah. Nah, lalu teman-teman sekarang bisa membedakan ya, mana dosa ringan dan dosa berat. Nah, dosa berat itu materinya berat, dilakukan dengan sadar penuh dan rela, dan merusak kasih Allah. Dosa ringan, materinya tidak berat, ringan. Tidak dilakukan, seringkali tidak dilakukan dengan sadar gitu. Ataupun kalau sadar materinya tidak berat. Lalu melemahkan kasih Allah karena dia hanya memalingkan muka sedikit gitu kan, karena materinya tidak berat gitu. Lalu Romo, kalau begitu, kalau ringan saya tidak perlu ngaku dosa lah Romo ya, kalau berat saja lah. Ya kan dosanya ringan, nanti diulang lagi karena dosa ringan. Nah, teman-teman harus hati-hati. Jangan meremehkan dosa ringan. Karena kalau dosa ringan itu dibiarkan, lama-lama akan berat juga, ya kan? Ingat, kalau kita sudah berbohong satu kali, maka kita akan berbohong seterusnya. Kebohongan satu akan menimbulkan kebohongan-kebohongan yang lain. Dan kalau kita meremehkan dosa ringan, maka kalau dibiarkan akan menjadi berat. Romo sering menganalogikan atau menyamakan mengaku dosa itu seperti orang mengepel, membersihkan kamar. Gitu. Entah itu nyapu, entah itu ngepel gitu. Nah, kamar kita itu kan berdebu terus setiap hari. Bahkan yang ber-AC pun seringkali tetap berdebu. Kalau kita membersihkan nanti akan berdebu lagi. Membersihkan, mengepel, berdebu lagi. Coba teman-teman bayangkan kalau saya itu sama sekali tidak mau membersihkan kamar, maka debunya akan semakin tebal. Nah inilah yang seringkali Romo ibaratkan sebagai pengakuan dosa. Kalau saya datang ke sakramen tobat, saya membersihkan debu-debu saya. Dan semakin saya mau untuk mengaku dosa secara rutin, maka debunya itu tidak tebal, dosanya tidak tebal. Tetapi kalau saya menumpuk, saya tidak mau membersihkan, saya tidak mau membangun sama tobat, maka debunya akan semakin tebal dan semakin sulit untuk dibersihkan. Maka jangan remehkan dosa ringan. Jangan takut untuk datang kepada imam, meminta pelayanan sakramen tobat, dan imam wajib menjaga rahasia akan apa yang terjadi dalam sakramen tobat. Rahasia pengakuan ini disebut materai sakramental. Jadi, kamu jangan pernah takut bahwa dosa berat yang kamu akukan, ataupun dosa ringan yang kamu akukan, itu akan dibicarakan oleh Romo kepada orang lain. Tidak akan. Itu materai sakramental yang harus kami jaga. Oke, maka jangan takut. Bahkan kalau itu imam yang kamu kenal dekat sekalipun, ya, jangan pernah takut, jangan pernah, mungkin kalian malah tidak takut ya, tapi malu gitu ya, malu ya. Kalau malu kamu bisa mencari imam yang lain ya, tidak yang dekat dengan kamu misalnya. Atau justru kalau kamu merasa dekat, justru kamu tidak malu karena sudah tahu betul romonya, Romo juga sudah kenal betul kamu gitu. Jadi tidak perlu takut bahwa akan dibocorkan apa yang kamu lakukan. Nah, ada kata-kata menarik, hodie mihi kras tibi. Sekarang aku, besok kamu. Kenapa gambarnya kuburan? Ya, saya pernah datang ke sebuah kuburan di Atambua. Imam Yesuit yang pertama yang
merintis misi Katolik di Atambua. Itu di makamnya ada tulisan Hodie mihi krastiti. Saiki aku, besok kowe dalam bahasa Jawa. Sekarang aku, besok kamu. Kita tidak pernah tahu kapan kita akan mati, maka bertobatlah selagi sempat. Dan Gereja Katolik mempunyai waktu yang sangat baik, 40 hari ini, selama masa Prapaskah, untuk bertobat selagi sempat. Baik teman-teman, inilah The Grace of Lent, rahmat masa Prapaskah, berkat untukku dan untuk sesama. Dan kita diampuni karena kasih Tuhan yang besar, digerakkan pula untuk mengasihi sesama sebagai tindakan tobat kita. Tadi ada berdoa, mendoakan orang lain juga, beramal kasih, ada berpuasa, bermati raga. Dan 3 tindakan itu membutuhkan pengorbanan, sikap sangkal diri, menahan diri untuk tidak melakukan hal yang saya gemari, atau menyantap makanan yang saya sukai, demi bisa berbagi waktu, tenaga, materi, untuk perbuatan amal kasih bagi Tuhan, sesama dan ciptaan yang aku cintai. Aksi, tindakan. Nah, selain aksi, jangan lupa untuk mengaku dosa, berbalik kepada Allah dan memohon rahmat pengampunan dari Allah lewat para imam yang telah mendapat kuasa dari gereja. Jangan takut, God is good all the time, God is good. Ya, Bapak yang baik hati. Ubah mindsetmu bahwa Bapak itu galak, Bapak itu menghukum, Bapak itu mengajar. Bapak kita adalah Bapak yang baik hati yang menunggu di teras rumah dengan ramah, supaya kita kembali kepadanya dan menemukan kegembiraan. Di akhir ada kata-kata Santa Teresia Lisieux. Ini sangat bagus supaya kita tidak menjadi orang-orang yang hanya memikirkan tentang diri kita sendiri. Cintailah untuk tidak dikenal dan tidak dianggap apa-apa. Ingat, seringkali berkorban itu menjadi sulit karena kita hanya memikirkan hasil oriented. Ya. Jadi orientasinya hasil, mendapatkan sesuatu, dikenal, dianggap oleh orang lain. Tetapi kalau kita mencintai seperti Santa Teresia dari Lisieux, yang disebut Teresia kanak-kanak Yesus, karena dia itu melakukan tindakan-tindakan kasih, bahkan kalau itu sederhana sekali, tetapi dengan setia. Dan dia tidak ingin dikenal, dan tidak ingin dianggap oleh orang lain. Amadagire et pronicilo reputari. Cintailah untuk tidak dikenal dan tidak dianggap apa-apa. Ingat, memiliki dan dimiliki. Ya. Memberikan diri kita tidak hanya berpusat pada diri kita sendiri. Baik, teman-teman, itu yang bisa Romo sampaikan pada kesempatan kali ini. Silahkan nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, teman-teman bisa menanyakan kepada saya. Terima kasih, waktu saya kembalikan kepada MC. Wih, keren banget nih Romo. Makasih ya Romo atas presentasinya. Nah, banyak banget ya yang bisa dipelajarin dari presentasi dan penjelasan Romo tadi. Ayo dong, kasih tepuk tangan lagi nih, dipakai kolom reaction di bagian bawah aplikasi Zoom kalian. Ayo dong, buat Romo Kristi. Yeay. Oke. Aku juga mau ngucapin selamat datang buat para peserta yang baru join nih, karena selama presentasi Romo tadi dilihat-lihat terjadi lonjakan jumlah peserta yang cukup lumayan nih Romo nih selama Romo presentasi tadi ya. Jadi welcome semuanya. Boleh on cam juga ya, pakai virtual background. Nah, buat yang baru masuk mungkin panitia boleh tolong share lagi file virtual background-nya biar bisa dipakai sama teman-teman yang lain yang baru masuk gitu ya. Nah, tapi dimohon untuk tidak on mic selama belum diperkenankan oleh MC karena supaya materinya bisa tersampaikan dengan jelas. Nah, oke, setelah ini bakal ada sesi Q&A. Mungkin buat yang punya pertanyaan langsung aja ya masuk ke Slido, terus masukin kode eventnya atau langsung aja scan QR code-nya yang udah di-share sama panitia gitu. Oke, ini dilihat-lihat pertanyaannya juga udah banyak banget nih Romo nih di Slido nih. Oke, mungkin bisa di-share pertanyaannya panitia di share screen. Buat link Slido-nya supaya
kita tahu mana yang mau dijawab terlebih dahulu. Udah ada 14 pertanyaan loh, Romo. Udah banyak banget nih, udah antusias banget nih para pesertanya pada malam hari. Mungkin coba dimulai dulu dari yang paling atas kali ya. Ini ada nih yang likes-nya sampai 7. Oh udah, oke. Oke, kita mulai dari yang paling atas. Ada yang nanya nih, gimana ya Romo cara kita sebagai anak muda tetap gaul tapi nggak dosa. Misalkan kayak kalau di lingkungan anak muda itu tuh banyak godaan, misal clubbing, mabok-mabok. Ya, Silakan bisa dijawab. oke. Baik, terima kasih. Dari Anonymous, dari NN ya. Betul sekali, salah satu hal yang membuat kita juga terjatuh dalam dosa itu karena pergaulan ya. Jadi pergaulannya sendiri mungkin bukan sesuatu yang buruk gitu. Tetapi ini bagian dari cara setan, roh jahat. Cara roh jahat untuk menggait kita gitu ya. Dan roh jahat itu tahu kok mana sisi-sisi terlemah kita. Ada yang mungkin dalam hal minuman keras, mungkin ada juga dalam soal obat-obatan terlarang. Jadi kita digoda lewat itu karena kita punya kelemahan soal itu. Ada yang ada dalam godaan misalnya kemalasan gitu, lalu roh jahat masuk lewat situ. Maka bagaimana cara kita melawan roh jahat, godaan-godaan itu? Kita harus tegas mengatakan tidak. Tidak kepada godaan roh jahatnya, ya. Bukan tidak untuk berteman. Kalau berteman kan oke-oke saja. Silahkan. Kalian mau tetap gaul, mau tetap ikut nongkrong dengan teman-teman, silahkan. Gitu. Tetapi kamu juga harus tahu batas. Gitu. Ingat tadi ada dosa ringan dan dosa berat. Teman-teman tentu bisa membedakan yang materinya ringan dan materinya berat. Gitu. Kalau teman-teman lalu menggunakan obat-obatan terlarang, dan itu merugikan kamu, lalu kemudian merugikan orang lain, gitu, itu tentu menjadi berat, ya kan? Karena tidak hanya kamu yang dirugikan, tetapi juga orang-orang di sekitarmu. Maka kamu harus tahu batas, peka kepada hati nurani. Di dalam hati kecil kita itu ada gerakan roh baik, dan gerakan roh baik itu membantu kita untuk membedakan. Kalau bergaul saja, oke lah, tidak apa-apa. Berteman, silahkan berteman. Tapi kamu juga tahu pertemanan saya itu membawa saya kemana. Kalau kamu sudah tahu dan bisa membedakan, kamu harus tegas mengatakan tidak. Karena kalau kamu menawar-nawar, ya sudahlah, enggak apalah, sedikit-sedikit lah, coba-cobalah. Maka roh jahat akan menyerang terus, gitu. Lewat situ. Tetapi kalau kamu sudah tahu, bisa membedakan, kamu harus tegas mengatakan tidak. Fokus pada hal baik. Tadi Romo juga mengatakan begitu. Oke, begitu ya. Jadi jawabannya silahkan teman-teman tetap tegas untuk mengatakan tidak, bisa membedakan, oh ini godaan yang nggak baik yang membuat saya jatuh dalam dosa. Tetapi soal pergaulannya sendiri, pertemanannya sendiri, silahkan. Tidak apa-apa, menurut saya. Tetapi sejak awal kamu sudah bisa meraba-raba ya, pertemanan saya itu arahnya kemana, pergaulan saya itu arahnya kemana. Teman-teman sudah bisa membedakan. Maka kalau ada OMK, ada KKMK, ada KMK seperti ini, itu sebenarnya membantu kita untuk bisa mempunyai teman-teman yang tidak membawa kita kepada pengalaman dosa. Bahwa ada dosa-dosa ringan yang mungkin iya, tetapi tidak membawa kita jauh masuk ke dalam dosa sampai kita melakukan dosa berat. Gitu untuk jawaban saya yang pertama. Langsung dijawab ya ini ya. Oke, Yang kedua semoga ya. terjawab ya buat yang Romo. Apalagi di masa Praska. Iya, boleh langsung jawab aja. Oke, baik. Kalau sudah terlanjur berbuat dosa berat, gimana Romo? Apalagi di masa Prapaskah ini. Ya, tidak apa-apa ya. Bagaimana lagi kalau sudah terlanjur ya? Justru yang perlu kita pikirkan adalah lalu kita punya semangat tobat. Jadi kalau saya tahu bahwa saya berdosa berat, maka saya harus berjuang untuk bertobat. Mengaku dosa kepada imam, kepada pastor, datang untuk mengaku dosa. Kalau kamu belum punya waktu untuk datang kepada pastor untuk mengaku dosa, kamu dapat
membangun semangat tobat dulu. Jadi jangan lalu menjadi alasan ya, aduh saya udah terlanjur berbuat dosa berat, maka ya sudahlah saya tidak perlu bertobat karena sudah terlanjur. Apalagi di masa prapaskah, justru itu. Kalau kita sudah tahu bahwa di masa prapaskah ini adalah masa tobat, ya mari. Kalau teman-teman sudah jatuh dalam dosa berat, kita bertobat. Tidak ada kata terlambat. Terlambatnya itu kalau kita sudah mati dan kita tidak bertobat. Nah, itu dia. Itu terlambatnya. Maka tadi saya mengatakan bertobatlah selagi sempat. Nah, kesempatan ini selalu diberikan oleh Tuhan. Gitu? Oke. Berarti tidak ada kata terlambat untuk bertobat kecuali kitanya udah mati gitu ya Romo Mati, ya. Makanya iya, bertobat selagi betul. sempat. Oke, lanjut. Bagaimana caranya untuk mengampuni orang yang sudah menyakiti kita begitu dalam? Waduh. Waduh, Kadang berat mau ini. berusaha untuk forgive and forget, tapi kejadian buruk itu teringat terus, gitu. Gimana Romo? Ini berat ini kayaknya ya. Karena seringkali orang yang menyakiti kita, itu adalah orang-orang terdekat kita. Betul sekali. Orang yang menyakiti kita itu justru adalah orang-orang terdekat kita. Maka seringkali butuh perjuangan dan butuh waktu untuk bisa mengampuni. Saya sih selalu yakin bahwa kita tidak akan mudah melupakan ya. Berarti betul kita bisa forgive, tetapi kita nggak bisa forget gitu. Tidak bisa melupakan, akan ingat. Dan kalau ingat mungkin ada perasaan sakit. Maka teman-teman akan merasakan tahap di mana kita sudah bisa mengampuni itu kalau kita mengingat tetapi tidak merasakan sakit lagi. Jadi saya ingat peristiwanya, tetapi saya sudah tidak merasa sakit lagi. Nah, itu adalah justru saat di mana oh ya aku sudah bebas nih dari pengalaman sakit hatiku. Karena aku bisa mengampuni dan ketika mengingat, kita tidak sakit hati lagi. Tetapi kalau kita mengatakan di mulut saya mengampuni kamu. Tetapi ketika ingat kita masih sakit, jangan-jangan kita belum mengampuni. Maka bagaimana caranya untuk mengampuni orang yang sudah menyakiti kita begitu dalam? Ya, Romo sih tidak suka ya menyimpan dendam di dalam hati. Tidak suka gitu, karena nggak enak. Menyimpan kebencian tuh nggak enak gitu. Kita seperti menyimpan bau busuk, menyimpan bangkai di dalam diri kita, menyimpan bangkai di kamar kita. Lalu kemudian karena disimpan bangkainya maka bau busuknya tercium terus gitu. Nggak enak. Maka ya kalau kamu ingin enak, ingin bahagia, ingin tanpa beban, berjuanglah untuk mengampuni. Dan melupakan mungkin tidak ya, sulit ya untuk melupakan. Tetapi paling tidak ketika kamu mengingat, kamu tidak merasakan sakit. Ini butuh waktu dan butuh perjuangan. Saya yakin kalau teman-teman mau tidak menyimpan dendam di dalam hati itu karena itu tidak enak, maka teman-teman akan berjuang untuk mengampuni. Begitu untuk pertanyaan ini. Oke, semoga terjawab ya untuk yang menanyakan pertanyaan ini. Lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Hai Romo, saya ingin tanya nih, di masa pandemi sekarang ini saya bingung saat akan minta sakramen tobat dengan imam. Ya. Apakah sakramen tobat bisa diberikan by online? Oke, sampai sekarang sakramen itu tidak bisa diberikan secara online. Tidak ada sakramen yang bisa diberikan secara online, gitu. Jadi semua sakramen yang terjadi itu selalu ada perjumpaan, langsung. Loh, kalau misa online itu sakramen atau bukan? Misa online-nya itu yang kamu rayakan itu bukan sakramen, tetapi gereja menyediakan sarana, romonya mempersembahkan sakramen, dan itu membantu umat untuk dapat berdoa, mengalami kerinduan. Maka kalau sakramen tobat tidak bisa juga secara online via WhatsApp atau jauh gitu ya. Tetapi absolusi umum itu bisa. Ya, kalau kemarin itu ada absolusi umum itu bisa. Karena berada di dalam bahaya maut. Seperti kemarin sebelum Paskah ya.
sebelum Natal, lalu keuskupan-keuskupan itu membuat ada absolusi umum atau pengampunan dosa secara umum. Itu ada syaratnya. Syaratnya kita dalam bahaya kematian. Nah, bahaya kematian ini ukurannya kalau dalam masa kita sekarang itu karena pandemi. Kalau orang mengalami perjumpaan secara pribadi, maka akan ada resiko tertular. Maka diputuskan oleh gereja, oleh tata suci, pertama-tama lalu diadopsi di semua keuskupan termasuk di Indonesia, sangat dimungkinkan pemberian absolusi umum dalam situasi seperti ini. Tetapi untuk sakramen sendiri, sakramen tobat sendiri, dan sakramen yang lain itu tidak bisa diberikan by online. Maka teman-teman, kalau dalam masa pandemi ini, saya kira beberapa imam itu sudah terbuka kok untuk melayani sakramen tobat. Tentu dengan menjaga protokol kesehatan. Ya, diusahakan di tempat terbuka, tidak di ruangan pengakuan dosa yang tertutup itu. Kalau kamu merasa sakit, merasa sedang demam, ya jangan meminta untuk dilayani sakramen tobat. Kita tidak tahu apakah kamu membawa virus atau tidak, atau sebaliknya romonya bervirus atau tidak, gitu kan. Maka protokol kesehatan ini harus dijalankan dengan baik, memakai masker dan seterusnya. Maka pengakuan dosa pribadi saya kira bisa dibuat, tetap bisa dibuat. Bukan yang menurut jadwal itu loh, yang mengumpulkan banyak orang lalu satu orang datang bergantian antri, satu orang datang lagi, tidak. Tetapi datanglah kepada imam, coba kamu tanya, boleh nggak saya meminta dilayani penerimaan pengakuan dosa. Waktunya terserah Romo, lalu tempatnya, lalu protokol kesehatannya dijaga. Silakan itu didialogkan dengan Romo yang kamu kenal untuk menerima sakramen tobat. Itu soal sakramen tobat, jadi tidak bisa diberikan secara online. Oke, berarti nggak bisa, tapi nggak bisa secara online, mungkin bisa buat janji dulu dengan romonya, jaga protokol gitu Betul. ya. Iya. Jadi jangan jadi alasan ya, lalu ini pandemi lalu tidak bisa gitu. Iya. Kecuali memang kamu sedang sakit, romonya juga sakit, atau romo parokimu itu menganjurkan untuk tidak dulu, ya sudah tidak apa-apa, kamu bisa membangun semangat tobat dulu gitu sebelum nanti bisa menerima absolusi dalam sakramen tobat gitu. Sampai suasananya agak lebih aman gitu ya. Oke. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan yang selanjutnya. Apakah langkah pertama untuk bertobat? Langkah pertama untuk bertobat adalah sadar bahwa kita berdosa. Iya, karena kalau kita tidak menyadari bahwa kita berdosa, ya kita pasti ngapain bertobat, aku kan nggak punya dosa gitu. Jadi sadar bahwa kita berdosa. Nah, kesadaran ini membantu kita untuk kemudian tahu bahwa saya harus berbalik kepada Allah. Lalu yang kedua kan lalu kita kemudian membangun image, gambaran bahwa Allah kita adalah Allah yang baik hati, Allah yang penuh kasih. Jadi kita mau untuk datang kembali kepadanya karena pasti kita akan diampuni. Oke. Gitu. Oke. Semoga terjawab ya pertanyaannya. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Romo, bagaimanakah cara kita berubah pandangan dari berorientasi pada tujuan menjadi pada kebahagiaan? Nah, ini terkait presentasi yang tadi juga ya. Oke. Silakan Romo. Baik. Sebenarnya bukan berorientasi pada tujuan ya. Romo mengatakan berorientasi pada hasil. Kalau tujuan itu justru kebahagiaan itu salah satu tujuannya. Jadi berorientasi pada hasil. Jadi pada pencapaian gitu. Tetapi yang perlu kita bangun adalah tujuannya, orientasinya. Orientasi itu tujuannya adalah kebahagiaan. Jadi yang diubah itu bukan berorientasi pada hasil, karena kalau kita berorientasi pada hasil, kita akan gampang kecewa, merasa gagal. Tetapi kita berorientasi pada kebahagiaan. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana cara kita mengubah itu?
Tentu tidak semuanya ya, lalu kita ukur seperti itu ya. Kalau kamu mengerjakan tugas-tugas ya, atau belajar, kamu memang harus berorientasi pada hasil ya, ada target yang kamu kejar. Tetapi yang kita bicarakan tadi kan soal berkorban, soal keutamaan gitu. Nah, keutamaan ini adalah tujuannya adalah untuk mencapai kebahagiaan. Nah, niat ini yang perlu kita bangun di dalam diri kita. Bahwa ini soal keutamaan baik yang mau saya perjuangkan. Maka keutamaan ini harus saya perjuangkan karena saya tahu tujuannya adalah kebahagiaan. Itu yang perlu kita fokuskan. Tetapi kalau soal belajar, kamu mau mencapai target tertentu, tahun ini aku harus punya ini, itu, ada target yang kamu kejar, oke, silahkan. Tetapi sebenarnya hidup kita itu tujuannya, orientasinya itu pada kebahagiaan. Hidup kita dengan segala keutamaan. Itu. Oke. Oke, semoga terjawab ya pertanyaannya ya untuk Semoga. penanya yang tadi. Oke, ya. Pertanyaan selanjutnya, ini banyak banget nih Romo pertanyaan saking antusiasnya para peserta. Ini gila. Oke, lanjut ya. Terus kalau bohong demi kebaikan itu gimana ya Romo? Nah ini sering Ya. jadi juga ya. Betul. Ya, oke lah. Kalau bohong demi kebaikan, sering ada orang mengistilahkan ada bohong putih gitu ya, itu demi kebahagiaan. Tetapi saya mau mengatakan ya bohong itu tetap dosa. Tetapi dosa ringan dan dosa berat ini yang teman-teman bisa ingatkan. Jadi kalau bohong demi kebaikan, betul loh kalau itu memang demi kebahagiaan, demi kebaikan ya. Tapi bukan kebaikan kamu sendiri, kebaikan banyak orang, harusnya yang dipikirkan kan itu. Bukan demi kebaikanmu sendiri. Misalnya saya berbohong tidak mau mengakui dosa saya demi kebaikan saya sendiri, yaitu keliru. Tetapi seringkali yang ditanyakan bohong demi kebaikan itu demi kebahagiaan banyak orang. Oke, baik. Tetapi kalau saya mau ditanya itu dosa atau tidak, itu dosa. Tetapi materinya berat atau tidak, nah kalau ini benar-benar demi kebahagiaan banyak orang, ini berarti dosa ringan. Dan meskipun begitu, itu tetap harus diakui di dalam sakramen tobat. Karena kalau itu terjadi terus-menerus ya, jangan-jangan lalu kita kemudian merasionalisasi bahwa kebohongan yang saya buat ini selalu demi kebaikan. Apakah betul selalu demi kebaikan? Seringkali kebohongan yang demi kebaikan ini hanya terjadi case per case gitu ya, kasus per kasus. Tidak bisa selalu terus-menerus kita mengatakan, saya berbohong demi kebaikan kok. Lalu jangan-jangan ketika kita mengungkapkan itu, kita mencari pembenaran sendiri terhadap apa yang kita lakukan. Gitu. Maka silahkan kalau itu memang kamu lakukan, kamu menyadari bahwa itu tetap dosa dalam materi yang ringan. Kalau itu terjadi sekali, 2 kali saja, kamu bawa di dalam pertobatan. Romo pun juga pernah kok mengalami situasi seperti ini, berbohong demi kebaikan, tetapi tidak terus-menerus kan. Seringkali berbohongnya memang karena kita berbohong gitu, karena memang itu sesuatu untuk kita yang kita sembunyikan, tidak ingin orang lain tahu, lalu kita berbohong. Tetapi ada kadang-kala case per case kita seringkali jatuh pada situasi ini, lalu kita berbohong. Begitu. Oke. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini buat pertanyaan Sudah ya yang tadi ya? itu udah tadi ya. Oke. Sudah, Kita ya. ke bawah lagi. Gimana caranya ngatasin diri yang terlalu menganggap bahwa Tuhan itu baik dan akan mengampuni dosa manusia sehingga cenderung mudah berbuat dosa? Gimana nih Romo? Iya, ini berarti kita cara berpikirnya terbalik ini ya. Jadi kita seakan-akan naif gitu ya. Artinya kita itu menyalahgunakan kasih Tuhan gitu. Jadi yang kita pikirkan adalah ya nggak apa-apalah berdosa. Toh kalau nanti kita bertobat, Tuhan pasti mengampuni. Nah ini pemikiran yang keliru. Artinya kita terbalik pola pikirnya. Yang kita pikirkan dulu adalah saya mau menyalahgunakan dulu kasih Tuhan itu karena saya ingin berdosa.
gitu. Nanti Hmm. juga saya diampuni kok, Tuhan itu kan Maha Baik. Tidak, justru semangat tobat itu pertama-tama harus dibangun atas dasar belas kasih, betul. Lalu kita tergerak untuk membangun semangat tobat terus-menerus, menjadi baik terus-menerus. Bukan seperti yang tadi saya katakan, analoginya seperti orang ngepel atau membersihkan kamar ya. Nanti kan saya bersihkan lagi, maka kamar saya kotori. Kamar saya kotori terus saja, nanti kan saya bersihkan lagi. Nggak mungkin kan orang punya kehendak untuk mengotori kamar, lalu kita bersihkan gitu. Karena saya tahu bahwa Allah berbelas kasih, maka saya akan berdosa, nanti akan diampuni. Tidak. Maka ini mindset ini yang perlu diubah. Jangan sampai kita menyalahgunakan kasih Allah yang begitu besar kepada kita. Tuhan tidak ingin kita semakin jauh darinya. Gitu. Maka jangan sampai kita menyalahgunakan ini. Itu saja perubahan pola pikir itu yang mungkin harus kita bangun. Oke, keren banget ya. Oke, terima kasih Romo atas jawaban-jawabannya yang seru-seru banget nih, santai juga, mudah dimengerti juga, jadi bisa diterapkan ya buat kehidupan para peserta nih. Nah, oke, karena keterbatasan waktu, sayangnya pertanyaannya cuma bisa sampai sini aja sesi Q&A-nya. Kita abis ini setelah menyimak presentasi dari Romo nih dan ngobrol-ngobrol sama Romo di sesi Q&A, sesi selanjutnya juga nggak kalah seru nih. Udah kelihatan nih di screen-nya karena kita bakal main games bareng-barang di Kahoot. Nah, daripada nggak sabar dan biar nggak buang-buang waktu juga, langsung aja yuk kita main bareng. Nah, tapi sebelum kita main Kahoot, mungkin aku mau kasih tahu ke Romo nih, karena nanti kita bakal ada sharing session nih Romo di akhir sesi, di akhir webinar pada malam hari ini. Mungkin Romo bisa tolong siapin beberapa pertanyaan refleksi terkait pertobatan dan berkorban ya buat kita diskusi nanti di breakout room sharing sessionnya gitu. Nah, oke. Teman-teman boleh langsung kalau kalian pakai laptop atau komputer bisa langsung buka kahoot.it ya, terus masukin kode permainan yang ini 5562803 di laptop atau komputer kalian. Terus kalau kalian ikut Zoom ini mungkin pakai handphone, bisa pakai satu gadget yang lain, terus buka kahoot.it, masukin kode permainannya juga. Nah, nanti nama kalian di Kahoot kalau bisa ya disesuaikan sama nama kalian di Zoom supaya nanti bisa lebih mudah di private chat sama panitia kalau misalkan kalian menang. Dan bagi pemenang nanti akan ada hadiahnya yang sudah disiapkan oleh panitia nih. Jangan lupa untuk screenshot. Ini satu pemenang ya, satu pemenang paling tinggi skornya nanti akan ada hadiahnya dari panitia. Jadi jangan lupa di screenshot bukti bahwa kalian juara ya, sebagai bukti untuk klaim hadiahnya nanti gitu. Udah nggak sabar nih, kayaknya bakalan seru banget. Oke, kita tunggu mungkin 3 menit lagi ya. Ayo dong, yang lain yang belum join, Romo juga boleh ikut join Romo kalau mau ikut. Silakan semuanya join yuk. Kita tunggu berapa menit lagi ya. Oke, dari 21 orang nih. Ayo dong. Buka kahoot.it, www.kahoot.it, www.kahoot.it. Terus masukin game pinnya 5562803. Ayo dong. Yang lain join yuk. Oke, 1 menit lagi ya. Sudah ada 26 orang, 27. Ayo, come on. Kita partisipannya ada 42 nih. Ayo dong, bisa nambah lagi lah, dikit lagi.
Mau ngingetin lagi, jangan lupa nanti buat yang juara 1 dari Kahoot kuisnya ini, jangan lupa di-screenshot, terus, siapin ID line-nya ya, buat nanti dikontak sama panitia, gitu. Oke, mungkin, bisa kita mulai aja karena udah, waktunya juga nih, terus udah ada lumayan banyak yang, join. Oke, kita mulai. Yeay. Pertanyaan pertama. Apakah judul dari webinar malam ini? Ayo, judul apa subjudul nih? Ayo, apakah judul dari webinar pada malam hari ini? Kok susah bertobat ya? Oh iya, oke. 21 orang menjawab benar. Di peringkat pertama ada anak Burhan. Waduh, siapa nih? Oke, terus lanjut lagi. Siapakah Romo yang membawakan webinar pada malam ini? Ayo. Ayo, siapa? Ayo. Lihat. Ya. Banyak yang salah ya ternyata ya. Oke. Di paling atas ada core, K-O-O-O-R. Lanjut lagi ke pertanyaan nomor 3. Berikut merupakan tindakan orang berdosa untuk berbalik kepada Allah, kecuali berdoa, jalan salib, berpuasa, amal kasih. Ayo. Oke, sebagian besar benar, lumayan lah ya. Oke. Oh ya, terus jangan terlalu lama ya milih pertanyaannya karena waktunya cuma sebentar nih buat milih jawabannya gitu. Prapaskah adalah masa titik-titik hari sebelum hari raya Paskah. Ayo, berapa hari? Ayo. Tadi ada tuh di presentasi tuh ya. Ayo. Oh, keren. Sebagian besar benar ya. Baik. Masih di peringkat pertama ada K-O-O-O-R. Agak sulit ya dibacanya ya. Oke, pertanyaan nomor 5. Datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ayo, waktunya 10 detik nih. Ayo. Ada juga nih tadi nih di presentasi nih, ayo. Oke, banyak yang benar, keren. Matius 11 ayat 28 ya. Oke, keren banget nih core nih ya. Masih di atas posisinya. Siap-siap core ya, di screenshot hasilnya. Pada umumnya umat Katolik melakukan pantang pada hari Jumat, Kamis, Minggu, atau Rabu. Oke, hari Jumat ya, sebagian besar benar. Kita lanjut lagi, apakah masih core? Oh, masih core, keren. Core siap-siap ya, screenshot ya. Oke, lanjut nomor 7. Pada hari keberapa Tuhan Yesus bangkit dari kematian? 40, 5, 12. Oh, 3 jawabannya. Oke, keren. Sebagian besar benar ya, berarti pintar-pintar nih. Oh, beta mulai mengejar ya sekarang ya. Oke, masih ada 5 pertanyaan lagi. Semangat. Hari apa yang tidak dihitung selama masa Prapaskah? Jumat, Selasa, Kamis, atau Minggu? Hari apa ya? Oke, jawabannya hari Minggu. Masih beta yang memimpin di peringkat pertama. Kita lanjut lagi ke pertanyaan nomor 9. Imam wajib menjaga rahasia akan apa yang terjadi dalam sakramen tobat. Rahasia pengakuan ini disebut apa, ayo? Semua materi kuisnya tuh ada di presentasi tadi ya harusnya ya. Oh, cukup banyak yang salah ternyata. Jawabannya materai sakramental ya. Oke, anak Burhan memimpin. Pertanyaan nomor 10. Ayo, 4 pertanyaan lagi nih. Ini pertanyaan keempat terakhir. Cintailah untuk tidak dikenal dan tidak dianggap apa-apa. Dikatakan oleh, oh bagus banget nih quotes-nya ya. Dikatakan oleh siapa? Ayo. Kalau nggak salah ini slide terakhir nih tadi nih. Oke. Sebagian besar benar. Keren. Masih anak Burhan yang memimpin di paling atas.
Pertanyaan nomor 11. Ayo, 3 pertanyaan terakhir. Terdapat 3 jenis dosa, ringan, sedang, dan berat. Apakah benar? Benar ya kayaknya ya. Ada sedangnya ya. Oke, salah ya. Tadi cuma ringan sama berat aja gitu. Oke. Oh, Beta memimpin nih sekarang menggeser anak Burhan ya. Benar atau salah? Sakramen Tobat merupakan salah satu dari 8 sakramen di Gereja Katolik. 8, benar nggak 8 ya? Oh, salah ternyata jawabannya. Oke. Sebagian besar masih salah nih. Oke. Oh, anak Burhan menggeser Beta lagi. Oke. Pertanyaan terakhir, inilah pertanyaan penentu. Siap-siap screenshot ya untuk pemenangnya. Oke, masa Prapaskah merupakan satu-satunya waktu bagi umat Katolik untuk bertobat. Benar atau salah? Salah. Jadi bertobat bisa kapan aja ya harusnya ya. Oke, kita lihat podiumnya. Juara 3 ada Reko. Juara 2 ada Beta. Juara satunya adalah anak Burhan. Yeay. Congrats buat anak Burhan. Jangan lupa di screenshot nih hasilnya ini. Biasanya kalau di benar-benar bukti bahwa dia juara satunya gitu. Jangan lupa di screenshot itunya ya. Terus ID lainnya juga langsung di share di kolom chat aja biar bisa dikontak langsung sama panitia gitu. Oke. Bisa di end mungkin? Oke dah. Oke, nah habis seru-seruan main games nih, kita bakal ada sesi sharing-sharing bareng di breakout room. Jadi kita bakal di-assign ke beberapa breakout room dibantu sama divisi operasional ya nanti. Nah, nanti di dalam breakout room kita bisa sharing-sharing selama kurang lebih 30-40 menit dipandu sama fasilitator dari divisi acara ya. Oke guys, see you after the sharing session ya. Oh iya, soal pertanyaan refleksinya, apakah sudah bisa sudah siap Romo? Mungkin bisa di kolom chat aja. Oh udah, oke. Oke, mungkin bisa di-screenshot atau dicatat gitu ya buat panitia, biar bisa ditanyain buat di room refleksi nanti. Oke, see you after sharing session. Romo juga nanti bisa pindah-pindah ke room breakout ya Romo ya kalau mau mantau atau mungkin mau ikutan ngobrol juga gitu. Oke. Malam Romo, ini saya William dari logistik. Romo udah saya jadiin co-host, jadi kalau misalkan Romo pengen mantau atau itu bisa itu ya Romo tinggal pencet di breakout room bawah, tinggal join Romo. Baik, terima kasih, terima kasih. Malam Romo, saya Selamat Axel malam, bisa kontak Axel. Romo. Thank you Oke, banget nih Axel. Romo, udah bawain dari bagus banget pada ini Terima juga. kasih Axel sudah mengingatkan saya ya. Sekarang silakan Romo kalau mau lihat saya sharingnya gitu, boleh banget. Oke, nanti aku tak lihat satu-satu ya. Oke Romo. Romo udah bisa itu belum? Ada breakout room nggak? Kalau nggak saya jadiin Romo host. Udah bisa, udah Oke. bisa. Baik Romo, masih Romo. Udah.
Romo, mungkin boleh di share screen lagi. Romo, pertanyaannya saya mau screenshot biar teman-teman panitia bisa. Nah, oke, terima kasih Romo. Will, kalau yang di breakout terlalu dikit, digabungin aja Will, nggak apa-apa Will. Jadi pindahin tim kita gitu. Iya, kalau misalnya ada yang cuman berdua, bertiga, ya digabung-gabung aja nggak apa-apa. Jadi 2-3 breakout. Soalnya kayak pada live ya. Coba ya. Di adjust aja. Gimana Will, aman nggak? Aman kok, aman. Jadi berapa breakout sekarang? Apa? Jadi berapa breakout? Tetap 6 sih, tapi kalau jadi 5 nggak bisa sih, Kak. Penting gue ini, Kak. Sesuaiin aja sama yang ada ini. Jadi satu breakout isinya berapa? Ada masing-masing 2-3 sih, Kak. Oh, oke lah. Kalau 2-3, oke. Tapi tadi misalnya kan ada yang cuma satu. Nah, itu kalau yang satu benar-benar ditarik lagi terus dimasukin ke breakout lain aja. Kalau sampai cuma satu. Oh. Kalau lu gabung-gabungin nggak bisa ya? Bisa sih, Kak, tapi kayak aneh nggak sih lagi ngomong tiba-tiba suruh pindah, itu nggak apa-apa. Oh ya, by the way, ini kan breakout lu nggak nih? Ini, Tadi gue, ayo Will, lu juga harus Will. dulu gue lagi mastiin apa? Semuanya udah oke. Oke Kalau deh, udah kalau oke, gitu. oke langsung di. Halo Sheryl, halo Matthew. Halo guys. Halo. Halo. Kalian masih ada di sini kah? Sorry ya, tadi kita berbincang-bincang karena ternyata pada live pas ke breakout. Halo guys, kalian bisa on cam nggak guys? Mau digabung aja nih, aduh pusing gue. Gabung. Pada lu malu ya? Turun 5. Aduh, aku nge-lag. Bentar ya.
Itu pasti awkward tuh. Bentar ya. Bentar. Wow. Ih, wah, pindah. Itu yang tadi dia hilang kemana dia leave? Dah. Oke, jadi 5 room ya. Oh, Jeffrey Prancis. Hai Jeffrey. Halo Jeffrey, sebentar ya. Halo, iya. Oh, on cam yuk, on cam mau nggak? Bentar. Gue pindahin dulu kelompok 1, mau nggak? Oke. Salah Valmei. Exit. Oke. Jeffrey itu udah gue invite ke kelompok ke breakout room 1. Belum ya? Halo Jeffrey, itu udah gue invite ke room 1. Kalau mau join boleh banget ya. Kayaknya tadi di udah. Oke. Lo ada Finvar ya? Kita sudah berdiri. Udah gue masuk kelompok 5 deh. Gue kerja ya. Oke. Udah, bye-bye. Bye. Itu bisa sebelum Paskah, bisa sebelum Natal. Baik kalau sebelum Paskah. Begitu. Oke. Oke, Romo. Berarti seenggaknya setahun sekali gitu ya buat ngaku dosa. Setahun sekali, betul. Ya. Oke, pertanyaan kedua. Bagaimana aku mengatasinya nih? Gimana cara kita ngatasin rasa malas kita bukan rasa malas ya, perasaan apapun yang bikin kita menunda untuk bertobat nih, kayak mungkin tadi ada yang bilang biar sekalian atau gimana. Kalau aku mungkin gimana cara ngatasinnya, ya tadi itu sih ya, sebenarnya sempat kayak oh iya ya gitu pas Romo bilang sadarin bahwa kita tuh punya dosa dan itu nggak sedikit gitu, kayak setiap hari ada aja dosa barunya dan itu tuh numpuk terus gitu kalau kita nggak ngaku dosa kan lama-lama juga bisa jadi banyak banget dan jadi lebih berat ya mungkin pengakuan dosanya gitu. Mungkin kalau buat Viola gimana nih cara ngatasinnya, siapa tahu beda gitu dan bisa dijadiin acuan buat yang lain juga gitu. Kalau buat aku sendiri sih kurang lebih sama ya sama Jober cara mengatasinya gitu. Oke. Mungkin bisa ke yang lain Jober. Oke. Kalau Gracelyn gimana nih? Gracelyn. Ngatasin biar nggak males ya tadi. Gimana ya? Biasanya terus ya udah deh biasanya ikut orang tua kan Ikut juga. orang tua. Ikut orang tua gitu sih. Oke. Kalau nggak sama saudara gitu. Oke. Kalau si Corin gimana nih? Biasanya kalau maunya nunda-nunda aja buat bertobat gitu. Cara ngatasinnya gimana sih? Kalau sehari-hari gitu ya, atau maksudnya sakramen tobat nih? Nah, Dalam itu yang mana nih? sakramen tobat deh misalkan. Kalau aku, puji Tuhannya, sampai sekarang belum pernah bolong sakramen tobat. Belum pernah bolong, puji Tuhan. Sering hampir almost banget nggak ikut. Karena pas itu sama kayak, enggak lah besok aja. Karena kan biasanya kan kita sakramen tobat di sekolah. Apalagi kalau misalnya kayak, aku kan dari kecil kan di sekolah Katolik gitu kan. Iya. Pas udah kemarin pas lulus SMA gitu kan pas mau Paskah, tuh kita kan libur.
Dan itu Iya. nggak difasilitasin sekolah untuk sakramen tobat. Jadi untuk pergi sendiri tuh kayak males gitu kan. Iya benar. Itu sempat kayak aduh sakramen nggak, akhirnya kayak bener-bener mepet banget waktunya, hampir udah nggak bisa, maksudnya hampir udah mau Paskah itu barusan sakramen tobat, karena mikirnya kayak iya maksudnya kita yang dosanya udah, anggap aja kita 1 tahun dosa udah banyak banget aja, kayak maksudnya kita aja sanggup, apalagi kenapa nggak 1 hari kita luangin untuk kita bertobat gitu loh maksudnya. Iya. Nah, dengan bertobat itu kan kita juga dapat banyak keuntungan, kayak lebih lega hatinya, lebih bahagia gitu kan. Jadi kayak gue langsung yang aku kayak langsung why not gitu. Gitu Iya. deh. Benar. Oke, berarti tujuannya biar punya rasa lega juga gitu ya habis bertobat. Oke. Terus mungkin Reiko udah bisa on mic. Oh iya, kenapa? Gimana sih cara ngatasin perasaan ketika kita maunya nunda-nunda buat bertobat aja gitu? Kayak males gitu mungkin buat bertobat atau gimana gitu. Cara ngatasinnya gimana sih? Mungkin kalau dari aku, bentar, pikir dulu. Ya oke, nggak apa-apa. Santai aja, santai. Paling kayak pertama-tama kita ini nggak sih kayak bikin one step per step gitu, kayak awalnya kita biasain aja dulu, kayak kalau misalnya emang jarang doa ya biasain doa secara rutin kan, kayak makin lama yang ngerasa hubungannya jadi makin dekat sama Tuhan, kayak jadi lama-lama kayak rasa keinginan untuk bertobat tuh jadi kayak makin lebih mendorong kita buat kayak nggak malas lagi gitu sih. Oke. Bisa juga ya. Jadi mungkin karena kita beda-beda nih bisa diterapin satu sama lain juga biar bisa jadi lebih bisa ngatasin gitu ya perasaan yang bikin kita menunda bertobat tadi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Aku pantang dan puasa apa? Bagaimana perasaanku ketika menjalankannya? Oke. Mungkin aku mulai duluan. Aku pantang dan puasa pantang dan puasa aku itu nonton YouTube sih sebenarnya. Karena itu tadi sebenarnya kayak itu tuh salah satu hal yang bagi aku sangat apa ya? Sangat adiktif gitu ya. Jadi kayak susah banget buat berhentiinnya gitu. Kadang-kadang kalau lagi ada waktu kosong ya udah pasti bukan YouTube lagi entah itu dampaknya baik atau buruk kontennya. Tapi kadang-kadang rasanya mau kayak break gitu sih dari kebiasaan yang terlalu adiktif ini gitu. Nah, jadi ya mungkin masa prapaskah ini bisa dijadiin waktu ya buat bisa keluar sebentar dari kebiasaan kita yang mungkin nggak terlalu baik gitu buat kita. Terus rasanya sih kayak ya mungkin awal-awalnya berat ya, pasti berat lah ya karena kita kan biasanya kayak gitu tahu-tahu nggak kayak gitu kan. Kayak melanggar kebiasaan sehari-hari kita lah gitu yang kita senangi gitu. Gitu sih. Jadi tapi akhir-akhirnya gitu kayak lega gitu bisa kalau sampai bisa berhasil menyelesaikan misi pantang dan puasanya itu gitu. Mungkin kalau Viola bisa diceritain pantang dan puasa apa sih? Terus gimana sih rasanya ketika menjalankan itu? Oke, jadi kalau gua pantang setiap hari Jumat berarti ya, setiap hari Jumat itu pantang daging. Terus pas sampai 40 hari itu, selama 40 hari itu pantang susu gitu. Jadi nggak makan susu, nggak minum susu, nggak makan keju, coklat gitu-gitu. Terus ya saat-saat emang dari dulu kan emang suka kopi kan, tapi kopinya tuh bukan kopi hitam, jadi kopinya tuh kopi susu latte gitu. Terus kayak kemarin sempat kayak aduh apa batal aja ya,
udahlah minum latte aja. Karena gitu. pengen banget, karena sebelum pantang ini tuh benar-benar kayak rutin banget minum latte-nya kan. Jadi kayak ya udah kebiasaan kayak hampir tiap hari minum. Jadinya tuh kayak aduh apa gue gak kuat ya, apa gue minum aja ya hari ini ya gitu. Tapi untungnya masih berjalan sampai sekarang, belum ada yang batal gitu kan. Oke, keren. Oke, mungkin satu orang lagi nih, Gracelyn mungkin. Boleh ceritain nggak pantang puasanya apa sih? Pantang puasa sih Rabu Jumat biasanya daging. Daging gitu. doang sih sebenarnya. Tapi itu kadang juga sering lupa sih sebenarnya. Oh gitu. Terus rasanya gimana tuh pas menjalankan itu? Ya agak susah sih karena buat nahan itu kan, kadang yang lain pada makan terus lupa, oh ya hari ini pantang puasa gitu. Oh gitu. Oke, mungkin karena breakout room-nya mau close nih, 10 detik lagi, kita bisa balik ke main room ya. See you in the main room. Bye semua, makasih. Kira udah ya berhenti ininya makan Indominya gitu. Indomie ya khususnya Indomie karena ya, dan juga ini junk food kayak jeroan gitulah. Dulu kan ya namanya anak kosan gitu, ya anak kosan dan kuliahan ya makanya jorok gitu. Iya, tapi nggak apa-apa, bagus. Yang penting sekarang nggak apa-apa ya, berarti sekarang. Iya. Jadi sekarang jaga kesehatan, jaga makan, jangan sampai terulang tuh, soalnya kan wah ini saat-saat seperti ini kesehatan paling berharga ya. Semoga sehat selalu nih kamu Okta. Ya makanya kan ada pengen jumpa sama kawan-kawan dari KMK Prasmul kan, dari KAJ dan dari KMK yang ada di KAJ gitu, di BINUS KAJ, terus juga UBM Budha Mulia, Atma Jaya Jakarta. Ya akhirnya kesampaian sekarang sama Prasmul gitu kan. Wow, keren nih. Buat teman-teman Prasmul yang lagi lihat nih, ada kakaknya Kak Okta dari Jepang. Beliau sering ini ya, berjalan-jalan celah ke KMK kan bisa jadi pantauan kita juga. Kita tahu one day kalau ada acara-acara KMK lain, kita bakal infoin ya. Makanya teman-teman jangan lupa nih, udah pada join belum di grupnya KMK Prasmul? Nah, kalau belum pada join, nanti aku kasih linknya ya buat join di open chat, atau teman-teman dari KMK Prasmul boleh paste linknya. Soalnya nanti bakal ada banyak banget informasi tentang acara-acara KMK lainnya. Nah, salah satunya adalah hari ini, sharing session. Ternyata ya, kita bisa ketemu banyak banget teman-teman baru. Contohnya ada Kak kita di sini, ada Kak Okta. Thank you so much udah gabung sama KMK ya, Kak? Iya. Oke. Nah, teman-teman, apakah masih ada breakout room sebelum kita lanjutin nih untuk menutup acara kita hari ini? Halo, gimana? Oke. Enggak apa-apa, Kak Okta. Ada VC masuk. Oh iya. Iya, gimana? Enggak, Kak Okta. Aku nanya ke teman-teman KMK. Nggak apa-apa. Oke. Nah, kalau udah nggak ada yang di breakout room lagi, aku pengen ngucapin thank you so much ya buat teman-teman yang hari ini udah join. Sebenarnya sharing session kita bisa agak lamaan lagi, dan sebenarnya Romo Kristi kalau tadi bisa stay lamaan, beliau juga bisa nih sambil keliling ke room-room kita. Tapi karena keterbatasan waktu dan juga beliau ada acara lain, jadi sepertinya acara kita pada hari ini sampai sini aja nih. Nah, aku pengen ngembaliin ke MC kita nih. Jober mana Jober? Halo. Ada masih ada Romo. Romo Kristi. Masih ada Romo Kristi. Lahir batin. Mari kita berbincang-bincang sama Romo. Astaga. Oke, hai Romo Kristi, welcome back. Romo, kita ngobrol dulu ya Romo sebelum kita foto bareng nih. Udah ngobrol dari tadi. Oh iya, aduh. Romo, tadi ya, kirain tuh Romo udah pergi. Jadi kita
nggak gitu lama nih sharing-sharingnya. Nah, jadi semoga nanti di lain kesempatan Romo juga bisa gabung lagi ya bareng-bareng sama teman-teman KMK, dan juga thank you so much Romo atas waktunya. Nah, habis ini kita mau ngapain nih, Jober? Habis ini kita mau foto bareng dulu ya, nanti makanya ayo dong yang lain on cam dulu nih, kalau mau pakai bijinya virtual background-nya biar kembar kita ya, tapi kalau nggak bisa juga nggak apa-apa kok. Kalau nggak bisa on cam gara-gara connection issue juga nggak apa-apa, karena emang kadang-kadang tantangannya gitu ya, kalau lagi online activities gini sinyalnya harus kuat banget gitu biar bisa lancar. Oke, mungkin aku serahin ke divisi operasional logistik untuk foto barengnya, untuk kasih aba-aba. Oke. Saya yang fotoin ya. Ayo saya hitung, mungkin mau on cam dulu, yang lain ada. Oke. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, thank you. Mungkin mau pakai gaya bebas? Oh, ada ini nih Romo Kristi. Kalau Romo Kristi belum tahu, di KMK Prasmul itu ada gaya kebangsaan, Romo ya. Ini kayak gini, Romo. Gaya cross gitu, Romo. Nah, teman-teman boleh ikutin ya. Nih, gaya Ayo kayak dong, boleh dong teman-teman yang lain. cross gini. gitu. Biar kita kayak beda aja gitu. Mantap. Oke, gaya saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Romo, terima kasih semua. Yeay, makasih. Oke, mungkin sebelum ditutup, aku mau kasih rangkuman sedikit ya. Mungkin tadi Romo Kristi ngingetin kita buat bertobat selagi sempat, terutama di masa prapaskah ini, bertobat dengan berdoa, terus menyangkal diri dengan berpuasa dan berpantang, dan mau berkorban ya dengan beramal kasih gitu. Jadi berkorban demi kebahagiaan, jangan lupa bukan demi hasil, karena nanti terus juga tipsnya tadi yang tadi ya berkorban demi kebahagiaan bukan hasil, teruslah mencintai dan pasrah kepada Allah gitu. Terus dosa itu perbuatan yang menjauhkan diri dari Tuhan ya. Walaupun dosanya ringan, nggak boleh dibiarin gitu aja, karena nanti lama-kelamaan bisa jadi besar juga gitu. Nah, tapi Romo Kristi sebelum kita tutup dengan doa dan berkat dari Romo, boleh dong kasih satu kalimat penutup nih yang bisa selalu diingat oleh para peserta webinar pada malam hari ini gitu. Oke, kata penutupnya sudah saya tulis tadi, God is good all the time. The time God is good aja. Ingat terus ya. Oke, kasih Romo. Oke, baik teman-teman semua, kita udah sampai nih di penghujung acara. Oke, sorry, mungkin koneksi internet aku ada masalah juga nih. Oke, jadi kita udah sampai di penghujung acara webinar KMK Prasmul dengan judul Bertobat Kok Susah Ya. Bertobat, menyangkal diri, dan berkorban siapa takut gitu. Kita telah mendengarkan pemaparan yang sangat insightful, sesi Q&A yang sangat seru dan menarik juga, santai, mudah dimengerti. Dan games sharing dengan para kita malam hari ini mau Hans Kristi Adi Prasetya. Nah, mungkin sekali lagi nih ramein dulu dong buat Romo Kristi di reaction atau di chat nih. Biar kita nggak sepi-sepi aja nih. Ayo dong. Kasih reaction tepuk tangan gitu mungkin, atau chatnya ramein. Makasih ya Romo gitu atau gimana. Yeay. Oke. Aku mau ngingetin juga nanti di akhir kita bakal ada feedback ya, form feedback yang harus diisi buat
bisa jadi evaluasi buat panitia lebih baik lagi ke depannya gitu. Oke, terakhir aku mau ngucapin terima kasih banget buat Romo Kristi karena telah meluangkan waktunya buat sharing ke kita semua di webinar pada malam hari ini. Semoga Romo sehat selalu, diberkati selalu juga ya Romo ya. Terus oke, mungkin karena tadi dibuka dengan doa penutup, webinar pada malam hari ini juga akan ditutup dengan doa penutup yang akan dipimpin oleh Livia dan nanti ada berkat penutup dari Romo ya gitu. Oke, silakan untuk Livia dipersilakan. Oke teman-teman, mari kita menutup acara webinar ini dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami di sini dari awal acara hingga akhir acara. Terima kasih juga ya Tuhan karena Engkau telah membimbing acara webinar ini dari awal sampai akhir sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Semoga dari webinar ini kami juga dapat mendapatkan pengalaman-pengalaman baru yang dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga teman-teman semuanya, kebersamaan kita, persaudaraan kita, juga niat-niat baik kita untuk membangun semangat tobat, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Terima kasih, Romo. Ya, terima kasih semuanya. Sehat selalu ya, Romo. Oke. Oke, dan terakhir juga terima kasih buat teman-teman semua yang udah ikut webinar ini sampai akhir. Semoga teman-teman bisa dapat banyak insight baru ya yang bisa diterapin di kehidupan teman-teman semua. Jangan lupa juga follow akun Instagram KMK Prasmul, ada di sini. Nah, ini @KMK_Prasmul. Karena bakal ada banyak konten, kegiatan, dan info webinar yang pastinya nggak kalah seru dari webinar pada malam hari ini gitu ya. Dan juga jangan lupa ada link feedback dari panitia yang bisa diisi sebentar aja ya sebagai evaluasi buat kita ya sebagai panitia gitu. Oke, sekian dari aku Jonathan Bernhard. Sampai jumpa di kegiatan KMK Prasmul yang berikutnya. Have a nice weekend. Bye-bye. 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 Bye. Thank you semua. Makasih semuanya. Thank you.